Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, baik. Perkenalkan, Bapak guru pembimbing kalian yang baru. Nah, perkenalkan nama Bapak Handri Pratama. Nah, buat kalian, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, saya persilahkan buat teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kinanti Putri. Saya dari kelas 9A. Terima kasih. Ya, makasih Kinan. Selanjutnya, Saya Pak, oke baik. perkenalkan nama saya Reza Fahribi dari kelas 9A. Oke, terima kasih Terima Reza. kasih. Selanjutnya, Pak, perkenalkan nama saya Nadia, saya dari kelas 9A. oke, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang kesiapan mental dalam terjun ke dunia karir. Nah, di sini Bapak ingin sedikit bertanya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa pengertian bimbingan konseling? Bimbingan kelompok maksudnya. Belum tahu, Pak. Nah, sedikit penjelasan, bimbingan kelompok ialah suatu proses bantuan yang diberikan kepada 2-8 orang. Nah, yang dimana bimbingan kelompok ini memiliki asas, salah satunya memiliki asas kerahasiaan. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di forum ini, sangat tidak dianjurkan untuk berbicara di luar. Jadi kita saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga kerahasiaan maksudnya. Nah, lanjut, adapun tujuan dari materi ini yaitu membantu kalian untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri kalian, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki kalian sehingga kalian bisa nyaman dalam menjalani kehidupan karir di masa yang akan datang. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan konseling ini, salah satunya yaitu tentang pengertian mental. Yang kedua, tentang kriteria kesehatan mental. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Dan yang terakhir, konseling mental dalam kesiapan terjun ke dunia karir. Bapak sedikit ingin bahas, nah, di sini kesiapan mental dalam terjun ke dunia karir. Nah, jadi buat teman-teman yang akhir tingkat, kelas 3 ya, nah, di mana akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, banyak dari kalian ini ingin kedepannya ingin kuliah di jurusan apa dan bagaimana. Jadi kalian ingin kuliah di mana, jurusan apa, nah gitu. Dimulai dari Reza. Reza rencananya ingin melanjutkan ke universitas mana? Apakah ingin kuliah atau gimana nih? Mungkin saya Pak ada ketertarikan tentang Pak jurusan bimbingan konseling Islam Pak di IAIN Pontianak. Oh gitu. Karena saya ini orangnya suka mendengar Pak. Nah, jadi buat Reza, nah kesiapan mental dalam terjun ke dunia karir itu sangat penting. Jadi bagaimana Reza nanti ketika menghadapi perkuliahan tidak shock secara mental. Jadi inilah pentingnya kita mengenal kesehatan mental lebih dalam. Nah, oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap inti? Atau ada yang ingin bertanya seputar kesehatan mental? Oke, saya persilakan Kinanti. Untuk kegiatan kita nanti bagaimana ya Pak? Apakah kita berdiskusi kelompok atau kita melakukan apa Pak? Iya. Nah, di sini kita melakukan kegiatan diskusi kelompok. Jadi kita diskusi secara terbuka, saling tanya dan saling menjawab. Jadi jika teman-teman ingin bertanya ya saya persilahkan, dan buat teman-teman yang ingin membantu menjawab dan saya juga persilahkan gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada Pak, sudah paham. Terima kasih.
kita lanjut ke tahap inti. Nah, saya di sini akan membagikan materi saya, PPT. Saya akan share bentar ya. Oke, kalian sudah lihat? Sudah? Ya Pak, sudah Pak, sudah nampak. Nah, di sini sesuai dengan di awal tadi, judulnya materi yang saya sampaikan hari ini tentang kesiapan mental dalam terjun ke dunia karir. Nah, pengertian mental. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan dan kelebihan. Menurut Irham, kesehatan mental adalah terwujudnya integritas kepribadian, keselarasan jati diri, pertumbuhan ke arah realisasi diri, dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Sedangkan menurut Darajat, mengatakan kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi dan kejiwaan, terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Lanjut, yang kedua yaitu kriteria kesehatan mental. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca atau membaca yang slide yang saya tampilkan di PowerPoint, saya persilahkan. Saya Pak. Oke, Saudara Reza, saya persilahkan. Jadi kesehatan mental ini mempunyai kriteria Bu. Kriteria Pak. Menurut Sneijder dalam Semyon 2006 Pak. Jadi di sini sebagai berikut: efisiensi mental, kedua pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku, ketiga integrasi motif serta pengendalian konflik dan frustasi Pak. Yang keempat, perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang positif dan sehat. Kelima, ketenangan atau kedamaian pikiran Pak. Yang keenam, sikap-sikap yang sehat. Ketujuh, konsep diri, self konsep yang sehat. Ke-8, identitas ego yang adekuat. Dan yang ke-9, hubungan yang adekuat dengan kenyataan. Nah, jadi seperti itulah kriteria menurut Sanchez. Nah, lanjut di slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, faktor biologis. Gangguan jiwa juga tergolong ilmu kedokteran, dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para psikiater mengenai faktor genetik dan juga hubungan dengan terjadinya gangguan jiwa. Jadi, dalam setiap individu berbeda-beda struktur anatominya dan bagaimana menerima reseptor ke hippocampus sebagai respon dan reaksi diri. Nah, adapun yang kedua, faktor psikologis. Jadi hubungan antara peristiwa hidup yang mengancam dan gangguan mental yang sangat kompleks tergantung dari situasi diri. Yang ketiga, faktor sosial budaya, di mana gangguan jiwa terjadi di berbagai negara, mempunyai perbedaan terutama mengenai pola pikiran, karakteristik dalam suatu sosio-budaya, tentunya berbeda dengan budaya lainnya. Dan yang terakhir, faktor prestivasi. Nah, yang dimana menurut Stuart, selain di atas faktor mempengaruhi dalam kejiwaan seseorang sebagai faktor stimulus, di mana setiap individu mempersepsikan dirinya melawan tantangan, ancaman, atau tuntunan hidup untuk coping. Nah, di slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Saya sedikit jelaskan tentang sikap atasan, rekan kerja, dan bawahan. Orang yang beradaptasi dalam bekerja namun tidak disukai oleh orang sekeliling tempat ia bekerja, maka orang yang demikian tidak akan mendapat dukungan untuk meraih karir yang lebih baik. Dengan kata lain, orang yang demikian tidak dipakai dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua, pengalaman. Pengalaman dengan konteks ini berkaitan tingkat golongan senioritas.
seseorang pegawai dalam mempromosikan para senior bukan hanya mempertimbangkan pengalaman kerja saja, tetapi ada pemberian penghargaan terhadap pengabdian pada instansi. Faktor pendidikan. Nah, jelas tentu faktor pendidikan mempengaruhi perkembangan karir. Nah, di mana orang yang lebih tinggi pendidikan ya akan memiliki karir yang cerah. Dan yang terakhir, faktor nasib. Faktor nasib juga diturutkan menentukan walaupun porsinya kecil. Bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan hanya 10%. Jadi faktor nasib ini jadi dalam dunia karir, faktor nasib juga mempengaruhi, tapi hanya sedikit, 10% saja. Nah, oke, baik. Selanjutnya, konseling mental dalam kesiapan terjun ke dunia karir. Itu ada 3 menurut Prayatno dan Amti, yang dimana ada tahap awal yang dimana kita membangun hubungan konseling yang melibatkan klien dalam memperjelas definisi masalah. Jadi kita lebih mengeksplorasi masalah gitu, lebih memperjelas masalah. Yang kedua, tahap inti, menjelajahi, mengeksplorasi masalah lebih dalam. Jadi kita lebih menggali masalah klien lebih dalam agar mempunyai perspektif atau alternatif baru terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi semakin menemukan kejelasan dalam suatu masalah yang dihadapi klien. Dan yang ketiga, tahap akhir, di mana seorang konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Jadi bagaimana perasaan konseli setelah melakukan kegiatan proses konselor. Nah, gitu. Dan menyusun rencana yang telah disepakati di awal. Jadi seperti kesepakatan untuk konseling berlanjut. Nah, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan buat teman-teman. Bagaimana nih? Oke, lanjut ke proses di awal kegiatan konseling, yaitu kita saling sharing, diskusi terbuka. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau kurang memahami tentang materi yang saya sampaikan, saya persilahkan untuk bertanya. Saya, Pak. Oke, siap. Saudari Kinan, saya persilahkan. Tadi Bapak ada jelaskan mengenai ego yang kuat. Itu bagian faktor ya, Pak? Iya, benar. Ego yang kuat. Bentar, maksudnya di situ ego yang kuat tuh gimana ya, Pak? Oke, terima kasih Saudari Kinan sudah bertanya. Nah, baik. Jadi identitas ego adik akuat tuh menurut White, identitas ego adalah diri atau orang di mana ia merasakan dirinya sendiri. Contoh seperti tuntunan diri sendiri dan kenyataan, seperti ancaman, frustasi, dan konflik. Maka kita harus berpegang teguh pada identitas kita sendiri. White menambahkan, apabila identitas ego tumbuh menjadi stabil dan otonom, maka orang tersebut akan mampu bertingkah laku lebih konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Semakin ia yakin akan kodrat dan sifat-sifat yang khas dari dirinya sendiri, maka semakin kuat inti yang menjadi sumber kegiatannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Saya sudah paham, Pak. Menarik kesimpulan dari pertemuan bimbingan kelompok hari ini. Nah, dari teman-teman yang ingin bersedia, saya persilahkan. Oke, Saudara Reza. Jadi Pak, untuk kita masalah karir ini, kesehatan mental itu sangat perlu Pak untuk kita jaga, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa mental itu sangat berpengaruh dalam menentukan karir seseorang Pak. Oke, jika sudah tidak ada, saya terima kasih buat teman-teman udah mau menyempatkan diri. Jadi saya akan membagikan lembar instrumen refleksi yang saya harapkan buat teman-teman mengisi dan mengirim kembali ke saya. Nah, oke, saya akhiri pertemuan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.